Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika lan natapana sira. Wa 'alaika lan natapana sira bil khusyu'i kelawan khusyuk. Bil khusyu'i kelawan khusyuk fi sholatika ing dalam salat kamu. Fi sholatika ing dalam salat kamu. Wa huduril qalbi lan hadiri hati. Wa huduril qalbi lan hadiri hati. Wa tahsinil qiyami lan memperbaiki ibadah. Wa tahsinil qiyami lan memperbaiki ibadah. Wa tartilil qiraati lan membenarkan bacaan. Wa tartilil qiraati lan membenarkan bacaan. Wa tadabburiha lan ngangen-ngangen al-qiraah. Wa tadabburiha lan ngangen-ngangen al-qiraah. Wa itmamir ruku'i lan menyempurnakan ruku'. Wa itmamir ruku'i lan menyempurnakan ruku' was sujudi lan sujud. Wa sairil arkani lan sekarine pira-pira rukun. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau salat hendaknya kita khusyuk. Beda khusyuk sama khudu. Kalau khusyuk itu gerakannya jawareh itu khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak tala-tala. Itu namanya khusyuk. Kalau khudu itu hati. Hatinya nak mikir kemana-mana, itu namanya khudu. Sayangnya kita kalau sholat ingat segala sesuatu yang sudah dilupakan. Cucian belum kering pun ingat kalau sholat. Makanya kata para ulama, kalau kamu punya sesuatu yang hilang, carilah di dalam sholat. Kalau udah sholat, ketemu semua. Itu bedanya khusyuk sama khudu. Wal muhafazati lan menjaga. Wal muhafazati lan menjaga ala sunani ing atase pira-pira sunnah. Ala sunani ing atase pira-pira sunnah wal adabi lan pira-pira adab. Para sahabat itu dulu saking senengnya sholat sampai di dalam perang pun mereka sholat. Makanya ada syariat namanya sholat syiddatul khauf. Sholat dalam keadaan yang sangat takut. Sholat syiddatul khauf dalam perang pun kita harus sholat. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan kecuali hilang akal itu sholat. Kalau puasa ketika sakit kita boleh tidak puasa. Haji tidak mampu boleh tidak haji. Zakat kalau miskin nerima zakat bukan berzakat. Tapi kalau sholat selagi dia itu berakal maka selama itu pula dia wajib sholat. Kalau sudah hilang akalnya baru gak wajib sholat. Makanya orang tidur itu wajib sholat atau enggak orang tidur? Tidak wajib. Orang tidur tidak wajib sholat. Kalau bangun baru wajib sholat. Kalau tidur langsung bangun ketemu mungkar nakir, dia tidak wajib sholat. Orang pingsan tidak wajib sholat. Yang permanen tidak wajib sholat, gila. Baru permanen tidak wajib sholat. Kalau orang tidur kan tidak permanen, ada batasnya sampai bangun. Kalau orang gila itu kan permanen. Nah kalau sembuh maka dia tidak wajib qada salatnya. Karena waktu itu dia gila. Hilang akalnya, tidak punya kewajiban untuk sholat. Orang kafir itu tidak wajib sholat karena bukan Islam. Tidak wajib sholat. Tapi kalau orang murtad wajib sholat. Alhamdulillah Islam. Setelah itu masuk Kristen. Masuk Kristen berapa bulan? 2 bulan dia masuk Kristen. Setelah itu masuk lagi ke Islam. Masa 2 bulan dia meninggalkan sholat itu wajib diqadha. Karena murtad. Yang tidak wajib sholat itu yang tidak kena khitab qadha itu orang kafir asli. Dari lahir dia kafir. Makanya beruntung kita lahir dari rahimnya orang Islam. Tahu
tahu-tahu udah Islam. Kalau kita lahir dari rahimnya orang kafir, belum tentu kita bisa ngaji sampai saat ini. Islam KTP. Ngaji kalau nggak ditaksir nggak ngaji. Islam KTP. Yang penting Islam, yang penting masuk surga. Allati nadaba kang memerintahkan ka ing kamu. Allati nadaba kang memerintahkan ka ing kamu asyar'u apa syara'. Asyar'u apa syara' ilal amali maring beramal. Ilal amali maring beramal biha kelawan allati. Ilal amali maring beramal biha kelawan allati fi sholatika ing dalam salat kamu. Lakukan semua kesunahan dan adab-adab yang sudah diajarkan oleh Nabi di dalam sholat, sebelum sholat, dan setelah sholat. Apa adab-adab sebelum sholat? Bersiwak. Pakai apa siwak yang paling utama? Kayu arok. Kayu arok itu memang benar-benar kayu yang tumbuh di Arab, namanya kayu arok. Kalau tidak punya kayu arok, segala bentuk kayu. Pohon mangga jadi. Batang jeruk jadi. Pokoknya yang kasar. Kalau paham batang jeruk itu kan kasar, banyak durinya. Sekali gosok bukan hanya kumannya yang hilang, giginya hilang. Mawar. Tidak ada kayu, pakai kain. Ini pakai kain, namanya kain. Gosok. Misalkan jangan 1 bulan kainnya ini tuh sampai kuning nih. Pakai jari boleh enggak? Siwak pakai jari boleh, asalkan bukan jarinya sendiri. Kalau jarinya sendiri enggak boleh. Kenapa? Karena masih bagian dari anggota badannya sendiri. Jari kita ini siwak bagi orang lain, tapi bukan siwak bagi diri kita sendiri. Jadi seumpama Sobri pegang tangannya Ye pinjam tangannya. Itu siwak, dapat kesunahan. Tapi kalau pakai tangannya sendiri itu bukan siwak, karena itu masih anggota badan. Anggota badan kita bisa jadi siwak untuk orang lain, tapi tidak bisa menjadi siwak untuk diri kita sendiri. Siwak, pakai baju putih kalau sholat, tutup aurat, pakai peci. Sebagian ulama sufi menganggap peci itu adalah tanda-tanda orang punya muru'ah. Kalau sudah lepas peci dia berarti sudah hampir muruahnya hilang. Keluar nak pecian. Meskipun bukan kewajiban, tapi sunnah-sunnah yang harus dijaga. Pakai gamis, sunnah ketika sholat. Pakai imamah, sunnah ketika sholat. Imamah itu yang kemudian. Sebenarnya semua kain yang terikat di kepala itu sudah dikatakan imamah. Jadi nggak harus kayak yang di masjid. Kain diginikan ya. Kamu pakai peci niatnya pakai imamah juga disebut imamah. Pakai helm pun loh kalau diniati imamah itu jadi imam. Jadi kamu ke masjid Jumatan pakai helm niatnya pakai imamah. Boleh dapat pahala. Asalkan kain ya, bukan besi. Beda kalau pakai helmnya Iron Man kamu ke masjid. Karena besi bukan kain. Kalau helm-helm kita itu kan kain. Mengikat di kepala itu sudah disebut imamah dan dapat pahala. Ilal amali maring amal biha kelawan allati fi sholatika ing dalam sholat kamu. Wal ihtirazilan menjaga amma saking perkara. Wal ihtirazilan menjaga amma saking perkara yujibu kang menyebabkan apa mah. Yujibu kang menyebabkan apa ma nakson ing kurang fi sholati ing dalam sholat. Apa saja yang membuat pahala kita kurang dalam sholat? Satu, sendiri dalam shaf. Kalau kamu sholat jamaah jangan sendirian di belakang shaf, itu mengurangi fadilahnya jamaah. Jamaah yang depan masih kosong, kamu isi di bagian belakang, nggak ada temennya kamu sendirian. Itu sudah dia mengurangi keutamaan berjamaah. Kecuali kamu ada temannya di belakang, maka itu dapat pahalanya fadilatul jamaah. Au yafutu ngelirik
itu juga menghilangkan fadilahnya jemaah. Iltifat. Ndak batal, asalkan ndak sampai dadanya noleh itu ndak batal. Kalau sampai dadanya noleh batal. Allah Akbar. Ada yang manggil, "Hei Rafi." Boleh. Apa? Batal. Tapi kalau cuma segini tuh, itu ndak batal. Tapi sudah mengurangi pahalanya. Karena sudah iltifat. Karena muwajah itu menghadap kiblat itu orang tuh dikatakan menghadap kalau dadanya menghadap. Kalau masih dadanya nggak menghadap itu namanya menoleh, bukan menghadap. Au yafutu utawa kacek. Au yafutu utawa kacek. Au yafutu utawa kacek bihi kelawan ma wujudul kamali opo onoe kesempurnaan. Wujudul kamali opo onone kesempurnaan. Fa innaka mongko setuhune kamu iza fa'alta ing dalam nalikane melakukan siapa kamu. Iza fa'alta ing dalam nalikane melakukan siapa kamu. Zalika ing mengkono kabeh. Zalika ing mengkono kabeh kharajta mongko keluar siapa kamu. Kharajat mongko keluar. Kharajat mongko keluar salatuka apa salatnya kamu. Salatuka apa salatnya kamu bayda ahli putih. Bayda ahli putih musfiratan kang kosong. Kalau kamu melakukan hal-hal itu tadi, mulai ketika sholat, melanggar adab-adabnya sholat, maka nanti kamu menemukan sholatnya kamu tuh kayak kertas. Kertasnya ada, tulisannya enggak ada. Hatinya ada, perasaan nggak punya. Matanya ada, penglihatannya nggak normal. Kakinya ada tapi pincang. Itu sholat yang ketika kita tidak menggunakan adab-adab yang sudah dianjurkan oleh Nabi SAW. Taqulu berkata siapa kamu? Hafizaka mugi-mugi menjaga ka ing kamu. Hafizaka mugi-mugi menjaga ka ing kamu Allahu siapa Allah. Kama hafidta kaya oleh menjaga siapa kamu ni ing aku. Kama hafidta kaya oleh menjaga siapa kamu ni ing aku. Wa illa lan lamun ora kharajat. Wa illa lan lamun ora kharaj illa lan lamun ora kharajta mongko keluar siapa kamu sauda ahli hitam muslimatan kang gelap. Kayak sholat itu berkata, jagalah aku maka aku akan menjagamu. Kalau kamu tidak menjagaku maka engkau akan keluar dalam keadaan gelap gulita nanti di hari kiamat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku maka aku akan ingat pada kamu. Perlakukan aku dengan baik maka aku akan perlakukan baik pada kamu. Itu kata salat. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau mau lihat aku jangan lihat bagaimana sikapku ketika berhadapan dengan orang lain. Tapi lihatlah bagaimana sikapku ketika sendirian dan tidak ada orang lain. Orang itu kalau dibuat baik pasti dia baik. Kalau kita berbuat baik pasti dia baik. Kalau kita berbuat buruk pasti orang yang baik akan membalas dengan baik, tapi orang yang normal akan membalas dengan sesuai dengan apa yang kita berlaku. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kata Al-Qur'an. Orang tuh kalau sudah berbuat jelek biasanya juga akan dibalas dengan jelek. Tapi orang baik bagaimanapun sikap mereka kepada kita, kita tetap akan berbuat baik dengan mereka. Taqulu berkata sapa salat, daya'aka dayya'a mugi-mugi menyanyiakan ka ing kamu. Dayya'a mugi-mugi menyanyiakan ka ing kamu Allahu siapa Allah. Kama dayya'ta kaya oleh menyanyiakan siapa kamu ni ing aku. Kama dayya'ta kaya oleh menyanyiakan sapa kamu ni ing aku. Kata salat, semoga kamu disia-siakan oleh Allah sebagaimana kamu di dunia telah menyanyiakan aku. Jangan sia-siakan apa yang telah berarti dalam hidup kita.
masih punya orang tua, masih diberi kesempatan untuk sholat, masih diberi kesempatan untuk ngaji, masih punya orang tua, masih punya ibu, masih punya bapak, dihargai, dihormati, masih punya guru untuk yang ngajar, dihormati, ditakzim, masih ada kitab untuk belajar, dipelajari. Itu namanya mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan sama kita. Masih ada orang sayang pada kita, dihargai. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Faqad qala alaihi salatu wassalam, wallahu a'lam bishawab. Ya, doa yang benar, bismillah. عما